Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-153. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan perselisihan di Akademi Dao Surgawi memuncak saat Jiang Yanran menggunakan kehebatan pedangnya untuk melindungi Su Ye dari serangan brutal Pang Hao, yang berakhir dengan mundurnya sang penantang penuh dendam. Di tengah kegemparan Akademi atas pengakuan Yanran terhadap Su Ye, Ye Yunfei menerima kabar darurat dari tetua Tang bahwa keluarga Liu dan klan iblis kuno tengah bergerak menyerang sekte Houtu di Muzhou. Dalam perjalanan pulang, Ye Yunfei berhasil menjebak dan menghancurkan Raga Ruan Shiguang, seorang tetua pengkhianat yang mencoba menangkapnya demi imbalan. Meski jiwa Ruan Shiguang lolos, Ye Yunfei tetap memacu naga bumi menuju Muzhou, di mana sekte Houtu kini terkepung pasukan besar yang telah mengetahui identitas aslinya sebagai Ye Yunfei yang legendaris. Suasana di markas besar sekte Houtu semakin mencekam, bagaikan ujung pedang yang siap menyayat leher. Pemimpin sekte terdiam sejenak, menatap kehancuran di sekelilingnya sebelum akhirnya menggertakkan gigi dengan penuh ketegasan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dalam situasi yang menjepit ini, menyerah pun tidak akan menjamin keselamatan mereka, karena musuh tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan sisa kewibawaannya, ia mengajak seluruh pengikutnya untuk berjuang bersama demi mencari celah keluar dari kepungan maut ini. Semangat perlawanan itu disambut oleh Yan Tianzong yang berbicara dengan nada lantang kepada seluruh murid. Ia menegaskan bahwa menyerah kepada keluarga Liu hanya akan membawa nasib yang sangat tragis bagi mereka semua, sehingga lebih baik bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang tersisa. Di tengah keputusasaan itu, seorang tetua mendekat dan berbisik pelan kepada sang pemimpin, menyarankan agar mereka mencoba melarikan diri melalui jalur bawah tanah. Pemimpin sekte mengangguk setuju, ia merendahkan suaranya saat menginstruksikan para anggota berpangkat tinggi untuk bersiap melakukan evakuasi bawah permukaan. Bagaimanapun, sekte Houtu memang dikenal sangat unggul dalam teknik atribut tanah dan seni menggali, sebuah keuntungan strategis yang kini menjadi harapan terakhir mereka. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Suara ledakan demi ledakan terus bergemuruh saat pasukan keluarga Liu menyerbu masuk. Formasi-formasi pertahanan yang disusun berdasarkan energi bumi dan topografi medan memang sempat memberikan perlawanan yang cukup kuat, tetapi hal itu tidak menyurutkan langkah musuh. Pemimpin keluarga Liu, seorang pria tua berbaju hitam, melangkah masuk dengan cibiran yang menghina, mempertanyakan apakah seorang guru biasa benar-benar berpikir bisa menghentikan kemajuan pasukannya. Dengan satu pukulan telapak tangan yang mengandung energi dahsyat, ia menghancurkan susunan pertahanan yang menghalangi jalannya hingga berkeping-keping. Baginya, pertahanan sekte Houtu yang legendaris itu hanyalah hambatan kecil yang tidak berarti. Melihat kekuatan yang menghancurkan itu, para petinggi sekte Houtu hanya bisa menyipitkan mata dengan rasa khawatir yang mendalam. Mereka menyadari bahwa sosok berbaju hitam itu adalah seorang ahli alam Yuan Hun yang mengerikan. Ketakutan mereka semakin memuncak saat menyadari bahwa bukan hanya pria itu, melainkan ada 3 ahli alam Yuan Hun lainnya dari keluarga Liu yang turut melangkah masuk, siap menghancurkan setiap jengkal formasi yang tersisa. Pemimpin sekte Houtu diam-diam merasa sangat cemas karena harus berhadapan dengan total 4 ahli alam Yuan Hun sekaligus. Tepat pada saat kegelapan seolah akan menelan mereka, ekspresi pemimpin sekte tiba-tiba berubah. Ia mengeluarkan selembar kertas geokomunikasi yang berpendar, menyadari bahwa itu adalah pesan dari Su Ye. Rasa gembira sempat menyelimutinya, namun saat mendengar suara-suara dari gulungan geo tersebut yang memperingatkan tentang kedatangan pasukan keluarga Liu, ia hanya bisa tersenyum kecut. Pesan itu datang agak terlambat. Jika saja informasi itu diterima lebih awal, mereka mungkin sudah melarikan diri dan tidak perlu menghadapi situasi terjepit seperti ini. Dengan tatapan sedih ke arah murid-muridnya, ia menyatakan bahwa markas besar mereka pasti tidak akan selamat dan memerintahkan semua orang untuk segera menggali ke bawah tanah guna menyelamatkan diri. Saat itu, kondisi markas sudah sangat memprihatinkan. Sebagian besar formasi pelindung telah hancur total dan pertempuran jarak dekat sudah pecah di berbagai titik. Anggota sekte Houtu tewas dan terluka satu demi satu di bawah tekanan pasukan keluarga Liu dari Tianzhou yang jauh lebih kuat. Para eksekutif senior mengangguk setuju dengan rencana pelarian tersebut, namun tepat ketika mereka bersiap untuk menyelam ke dalam tanah, tawa meremehkan dari pria tua berbaju hitam kembali menggema. Ia menyatakan bahwa ia sudah lama mengetahui kemahiran sekte Houtu dalam seni sihir bumi, dan ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia pun memanggil para penguasa iblis kuno untuk menggunakan metode rahasia mereka guna menyegel tanah tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 5 orang tua muncul secara misterius di 5 lokasi strategis yang mengelilingi markas.
Mereka mengeluarkan banyak bendera barisan berwarna hijau dan menancapkannya ke bumi. Spanduk-spanduk itu membawa energi dan hukum unsur kayu yang sangat kaya, sebuah elemen yang dalam hukum 5 elemen secara alami mengalahkan unsur bumi. Seketika, energi bumi di area tersebut menjadi tertutup dan stagnan, membuat teknik pelarian tanah milik sekte Houtu sama sekali tidak dapat digunakan. Ketakutan yang nyata mulai merayap di hati para pemimpin sekte. Mereka menyadari bahwa dengan wilayah yang tersegel rapat, pasukan mereka akan binasa tanpa jalan keluar. Seorang tetua mencoba membuktikan ketidakmungkinan itu dengan melompat masuk ke dalam tanah, namun sesaat kemudian terjadi getaran hebat dari bawah permukaan. Sosok tetua tersebut terlempar kembali ke atas dalam keadaan yang sangat berantakan, pakaiannya compang-camping dan tubuhnya dipenuhi lumpur. Dengan nada panik, ia melaporkan bahwa bawah tanah kini telah dipenuhi oleh hukum atribut kayu yang menghalangi segala teknik penggalian. Mendengar hal itu, pemimpin sekte hanya bisa menghela napas panjang dan menggelengkan kepala, merasa bahwa akhir bagi ajaran Houtu telah tiba. Namun, jauh di kedalaman yang tidak terlihat, seekor naga bumi sedang meluncur dengan kecepatan luar biasa mendekati lokasi markas. Ye Yunfei berdiri tegak di atas kepala naga tersebut, melepaskan kekuatan jiwanya untuk memantau situasi di permukaan. Wajahnya menjadi sangat gelap saat merasakan kehadiran pasukan keluarga Liu. Ia segera menyadari bahwa area tersebut telah disegel dengan hukum kayu yang mengalahkan bumi, namun baginya, blokade semacam itu bukanlah sebuah tantangan besar. Ye Yunfei tertawa dingin. Ia bukan hanya mahir dalam formasi, tetapi juga seorang ahli geomansi yang kemampuannya kini melampaui pemimpin sekte manapun setelah menaklukkan 2 naga bumi. Meskipun segel kayu itu sangat kuat, hal itu tidak berarti banyak bagi Ye Yunfei karena ia mengolah tubuh Jiamu Qingdi yang secara alami mengandung energi kayu yang melimpah. Ia justru tersenyum tipis, melihat energi blokade musuh sebagai nutrisi berharga untuk mengembangkan roda totem 9 istana miliknya. Seekor naga hijau muncul dari balik punggungnya, membuka mulut lebar-lebar dan mulai menelan energi serta hukum atribut kayu di bawah bumi seolah sedang meminum air sungai yang meluap. Naga azur tersebut menyerap seluruh energi kayu tersebut untuk meningkatkan kekuatannya, dan dalam waktu singkat, segel bawah tanah itu bersih tak tersisa. Ye Yunfei pun dengan santai menyingkirkan spanduk-spanduk hijau milik musuh yang kini tak berguna. Di permukaan, pria tua berbaju hitam yang merasa sudah menang memberikan satu kesempatan terakhir bagi seluruh anggota sekte Houtu untuk berlutut dan menyerah menjadi budak keluarga Liu agar tidak mati dengan cara yang mengerikan. Dengan nada berbisa, ia menambahkan bahwa Ye Yunfei lah yang harus disalahkan atas kehancuran sekte mereka. Seluruh murid sekte Houtu kini menatap pemimpin mereka dengan penuh tanya. Dalam kepahitan, sang pemimpin tersenyum kecut dan menyerahkan keputusan kepada murid-muridnya. Apakah mereka ingin menjadi budak atau bertarung hingga akhir? Jawaban yang keluar adalah raungan serempak yang menolak untuk menjadi budak. Mereka menyatakan tidak akan menyalahkan Ye Yunfei, melainkan justru menganggap pemuda itu sebagai kebanggaan sekte. Dengan niat membunuh yang meluap, mereka bersumpah untuk melawan bajingan keluarga Liu hingga titik darah penghabisan. Pria tua berbaju hitam yang melihat keteguhan itu menjadi muram dan bersiap untuk membantai mereka semua dengan gigi terkatup. Namun, tepat sebelum bentrokan berdarah itu terjadi, sebuah suara yang tenang namun berwibawa tiba-tiba terdengar, menyatakan bahwa mereka tidak perlu bertarung sampai mati karena bajingan keluarga Liu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. 2 sosok pemuda muncul secara tiba-tiba dari bawah tanah, berdiri tepat di samping pemimpin sekte yang terkejut sekaligus gembira. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru menyebut nama Su Ye dan Du Fen yang akhirnya kembali di saat yang paling kritis. Cahaya keemasan seolah membelah sisa-sisa keputusasaan di markas sekte Tanah Tebal saat 2 sosok yang dinantikan itu memijakkan kaki di tanah mereka sendiri. Seruan membahana memecah kesunyian yang mencekam, mengabarkan kepada langit bahwa kedua putra suci telah kembali ke pangkuan sekte. Seluruh anggota sekte Tanah Tebal, yang baru saja bersiap menghadapi maut, seketika dilingkupi kegembiraan yang meluap-luap, mereka berkerumun di sekeliling Ye Yunfei seolah-olah pemuda itu adalah fajar yang mengusir kegelapan. Ye Yunfei menyapu pandangannya ke arah wajah-wajah yang penuh harap tersebut, sebuah senyuman hangat terukir di bibirnya saat ia menyahut dengan nada tenang bahwa benar, mereka telah kembali. Di balik ketenangannya, hati Ye Yunfei sebenarnya sangat tersentuh. Ia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang dari sekte Houtu tetap setia mengakuinya sebagai putra suci, bahkan ketika pedang musuh sudah berada di leher dan nyawa mereka berada di ujung tanduk. Kesetiaan yang murni di saat kritis tersebut membuat niat baik serta rasa kepemilikan Ye Yunfei terhadap sekte Houtu meningkat secara signifikan, sebuah ikatan batin yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kehadiran Ye Yunfei bagaikan petir di siang bolong bagi para pengepung. Pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu tersentak hebat, matanya membelalak tak percaya saat menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah pemuda yang selama ini mereka cari.
Tidak hanya dia, kelima pria tua yang sebelumnya sibuk menyusun formasi penyegelan kini menatap Ye Yunfei dengan wajah yang berseri-seri penuh kemenangan. Salah satu dari mereka bahkan tidak bisa menahan seringai jahatnya, tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Ye Yunfei bahwa ini adalah situasi di mana seseorang memiliki jalan menuju surga namun menolak untuk menempuhnya, dan justru bersikeras melewati jalan menuju neraka yang tidak memiliki pintu. Tanpa membuang waktu, kelima lelaki tua yang dikirim khusus oleh klan iblis kuno tersebut segera bergerak dengan koordinasi yang sempurna. Mereka adalah para ahli di alam Yuan Hun yang mematikan, dan kini mereka telah mengepung Ye Yunfei dari segala penjuru. Keempat ahli alam Yuan Hun dari keluarga Liu tidak mau ketinggalan. Mereka menggerakkan tubuh mereka dengan cepat, mempersempit ruang gerak sang pemuda. Dalam sekejap, 9 ahli tingkat tinggi di alam Yuan Hun telah membentuk lingkaran maut yang mengurung Ye Yunfei beserta seluruh pasukan sekte Houtu di tengah-tengahnya. Di tengah kepungan energi yang menyesakan itu, Ye Yunfei tetap tenang. Ia mengirimkan pesan suara rahasia kepada pemimpin sekte, menginstruksikannya untuk segera mengumpulkan semua anggota sekte mendekat ke arahnya secepat mungkin. Ye Yunfei berjanji bahwa ia akan memasukkan semua orang ke dalam harta karun sihir spasial miliknya dan memimpin mereka semua keluar dari tempat terkutuk itu dengan aman. Mendengar instruksi tersebut, semangat pemimpin sekte yang sempat redup kembali bangkit dengan kuat. Berbagai keajaiban dan metode tak terduga yang pernah ditunjukkan Ye Yunfei di masa lalu telah membangun fondasi kepercayaan yang tak tergoyahkan di hatinya. Maka, dengan satu perintah tegas dari sang pemimpin, seluruh pasukan sekte Houtu segera bergerak serentak, bergegas mendekati posisi Ye Yunfei seolah-olah pemuda itu adalah satu-satunya pelabuhan di tengah badai. Melihat pergerakan tersebut, pemimpin keluarga Liu yang berbaju hitam segera menyadari niat mereka. Dengan suara parau yang penuh amarah, ia berteriak memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pelarian tersebut. Salah satu ahli alam Yuan Hun lainnya pun meraung, memberikan komando untuk segera menyerang. Seketika, atmosfer di tempat itu meledak dalam kehancuran. Kesembilan ahli di alam Yuan Hun melepaskan kekuatan spiritual mereka secara bersamaan, pemandangan itu menyerupai 9 gunung berapi yang meletus secara serentak, memuntahkan tekanan luar biasa yang memenuhi seluruh jagat raya. Mereka melancarkan serangan energi mengerikan yang melesat bagaikan naga-naga kelaparan menuju Ye Yunfei dan kerumunan murid sekte Houtu. Pada saat yang genting itu, Ye Yunfei belum sempat memindahkan seluruh anggota sekte ke dalam menara ilusi. Tekanan spiritual dari 9 ahli alam jiwa Yuan itu begitu dahsyat hingga membuat para anggota biasa sekte Tanah Tebal terguncang hebat. Wajah mereka memucat seketika, darah segar merembes dari sudut mulut mereka, dan banyak di antara mereka yang tersungkur karena tidak sanggup menahan beban energi yang menindih bumi. Melihat penderitaan murid-muridnya, pemimpin sekte Tanah Tebal menggertakkan giginya hingga berbunyi. Dengan raungan yang menggetarkan dada, ia melangkah maju dengan gagah berani, berniat mempertaruhkan nyawanya untuk menahan serangan 9 ahli alam jiwa Yuan seorang diri demi memberikan waktu bagi Ye Yunfei. Namun, sebelum benturan itu terjadi, sebuah keajaiban kembali muncul. 5 sosok ahli dari alam Yuan Hun tiba-tiba muncul secara misterius di samping Ye Yunfei, berdiri tegak bagaikan tembok raksasa yang memblokir semua serangan mematikan itu satu persatu. Kini, timbangan kekuatan mulai bergeser sedikit, pihak Ye Yunfei telah memiliki 6 ahli di alam Yuan Hun yang siap bertempur. Serangan gabungan 9 ahli musuh yang sebelumnya tampak tak terhentikan, kini nyaris berhasil diblokir sepenuhnya. Pemimpin sekte yang melihat bala bantuan tak terduga itu terkejut sekaligus gembira. Ia bertanya dengan penuh keheranan mengenai siapa sebenarnya kelima sosok kuat yang baru saja muncul tersebut. Ye Yunfei menyahut dengan singkat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan, dan mereka bisa membicarakan detailnya nanti setelah situasi aman. Sang pemimpin sekte mengangguk paham. Tanpa membuang sedetik pun, Ye Yunfei bekerja dengan kecepatan yang melampaui penglihatan biasa, dengan cepat memindahkan seluruh pengikut sekte Tanah Tebal ke dalam dimensi menara ilusi yang aman. Setelah memastikan semua orang telah masuk, Ye Yunfei menyatakan bahwa mereka sudah bisa pergi sekarang. Ia pun memindahkan kelima ahli klan Tang serta sang pemimpin sekte ke dalam menara, menyisakan dirinya sendiri di medan tempur. Dengan gerakan yang tenang namun penuh wibawa, Ye Yunfei berbalik dan melangkah masuk ke dalam celah ruang angkasa, menghilang sepenuhnya dari pandangan mata. Kesembilan ahli alam Yuan Hun yang melihat target mereka lenyap begitu saja merasa sangat terkejut sekaligus murka. Mereka menggerakkan tubuh dengan sekuat tenaga, menyerbu ke arah tempat terakhir Ye Yunfei terlihat. Tekanan energi spiritual yang mengerikan, sedalam dan seluas samudra raya, bergulir menghantam udara kosong. Namun segalanya sudah terlambat, Ye Yunfei telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pemimpin keluarga Liu berbaju hitam meraung penuh kebencian, mengumpat bahwa bajingan kecil itu telah berhasil meloloskan diri lagi. Kelima tetua dari klan iblis kuno juga menunjukkan ekspresi yang sangat muram, merasa terhina oleh kemampuan pelarian pemuda tersebut.
Dalam kemarahan yang meluap, pria tua berbaju hitam itu memerintahkan pasukannya untuk merobohkan seluruh tempat itu sampai rata dengan tanah. Seketika, keganasan melanda markas sekte Tanah Tebal. Anak buah keluarga Liu mulai menghancurkan bangunan-bangunan megah yang menjadi kebanggaan sekte tersebut. Batu bata dan genteng berterbangan ke segala arah, debu pekat mengepul ke langit, mengubah markas yang dulunya megah menjadi reruntuhan yang menyedihkan dalam sekejap mata. Namun, di puncak gunung yang jauh, Ye Yunfei melangkah keluar dari kehampaan ruang angkasa. Saat matanya menangkap pemandangan penghancuran markasnya, wajahnya seketika menjadi gelap dan dingin. Ia bergumam bahwa perbuatan mereka layak mendapatkan hukuman mati di pengadilan. Dengan gerakan yang dingin, Ye Yunfei mengeluarkan busur penguasa, menarik tali busurnya hingga kencang, dan mulai menembakkan anak panah. Satu demi satu, panah-panah panjang yang terbentuk dari energi spiritual murni melesat dari busurnya. Panah-panah tersebut memiliki sifat yang aneh. Sesaat setelah ditembakkan, mereka langsung menghilang ke dalam angkasa, seolah-olah menembus dimensi lain. Ketika anak panah itu muncul kembali, mereka sudah berada tepat di samping anggota pasukan keluarga Liu, menyerang dari sudut-sudut yang sangat sulit ditebak, baik dari depan, belakang, maupun samping. Kecepatan dan ketepatan serangan ini begitu mengerikan hingga seorang ahli dengan kekuatan alam inti agung pun akan kesulitan untuk sekadar menghindar. Jeritan memilukan mulai bergema di udara saat satu demi satu anggota keluarga Liu tewas tertembus panah cahaya tersebut. Keempat ahli alam Yuan Hun dari keluarga Liu menjadi sangat marah. Mereka berteriak memerintahkan Ye Yunfei untuk berhenti. Mereka semua bergerak dengan liar, mencoba menangkis panah-panah spiritual yang menghujani anak buah mereka. Namun, panah energi spiritual milik Ye Yunfei memiliki karakteristik spasial dan temporal yang unik. Mereka muncul dan menghilang secara tak terduga, membuat lintasannya mustahil untuk dilacak secara akurat. Meskipun keempat ahli alam Yuan Hun itu melepaskan teknik gerakan terbaik mereka dan meraung berulang kali sambil menyerbu maju mundur, mereka tetap tidak mampu menghentikan satupun anak panah tersebut. Melihat Ye Yunfei muncul di kejauhan, kelima tetua dari klan iblis kuno serta keempat ahli keluarga Liu serentak bergerak, menyerbu ke arah pemuda itu dengan kecepatan kilat. Namun, sebelum mereka sempat menjangkau jarak serang, Ye Yunfei telah memanfaatkan energi spasialnya untuk melarikan diri ke dalam angkasa dan menghilang kembali dalam sekejap mata. Kesembilan ahli alam Yuan Hun itu mengeluarkan raungan rendah penuh frustrasi. Gerakan Ye Yunfei yang sulit ditangkap dan tidak terduga benar-benar membuat mereka merasa tidak berdaya. Tak lama kemudian, Ye Yunfei kembali muncul di kejauhan yang aman. Ia menatap tajam ke arah pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu dengan pandangan sedingin es. Dengan suara yang jernih namun mengandung ancaman mematikan, ia mengingatkan bahwa terakhir kali, leluhur ketiga keluarga Liu telah berjanji secara pribadi bahwa dendam di antara mereka akan dihapuskan. Namun, karena kali ini keluarga Liu telah melanggar janji dengan menyerang sekte Houtu, Ye Yunfei menyatakan bahwa mulai saat ini, setiap kali ia bertemu dengan siapapun dari keluarga Liu, ia akan membunuh mereka tanpa ampun. Mendengar ancaman itu, pria tua berbaju hitam itu kembali meraung, mempertanyakan apa yang membuat Ye Yunfei begitu sombong. Ia memperingatkan bahwa selain keluarga Liu, masih ada klan iblis kuno, sekte misteri surgawi, dan banyak kekuatan besar lainnya yang sedang berburu nyawa pemuda itu, sehingga Ye Yunfei tidak akan hidup lebih lama lagi. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan cibiran meremehkan, meyakinkan musuhnya bahwa ia akan baik-baik saja. Ye Yunfei kembali mengangkat busur penguasa, menghujani pasukan keluarga Liu dengan panah energi spiritual secara terus-menerus. Puluhan orang lagi tewas bersimbah darah dalam waktu singkat. Kelima tetua klan iblis kuno kembali mencoba mengepung Ye Yunfei secara diam-diam, tetapi dengan kekuatan jiwa dan persepsi Ye Yunfei yang sangat kuat, ia selalu berhasil melenyapkan dirinya ke dalam kehampaan tepat pada waktunya. Sadar bahwa mereka tidak bisa menyentuh Ye Yunfei dan hanya akan kehilangan lebih banyak orang, pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu akhirnya memerintahkan evakuasi segera. Ia mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa yang besar, dan seluruh anak buahnya bergegas masuk ke dalamnya. Ia menginstruksikan seorang pengurus keluarga Liu berpangkat parubaya yang memiliki kekuatan alam inti agung untuk segera membawa pasukan kembali, sementara ia dan 3 ahli alam Yuan Hun lainnya akan tetap tinggal untuk menghadapi Ye Yunfei. Pesawat ruang angkasa itu melesat ke angkasa dan menghilang di balik cakrawala dalam sekejap. Keempat ahli alam Yuan Hun keluarga Liu menghela napas lega setelah memastikan pasukan mereka telah pergi dengan selamat. Dengan sisa amarahnya, pria tua berbaju hitam itu kembali berteriak menantang Ye Yunfei untuk keluar dan menghadapi kematian karena telah membantai begitu banyak anggota keluarganya. Kesembilan ahli di tempat itu melepaskan kekuatan jiwa mereka secara maksimal, mencoba meraba setiap inci udara untuk menemukan keberadaan Ye Yunfei. Namun, sunyi senyap menyelimuti reruntuhan markas tersebut. Ye Yunfei tidak pernah muncul kembali,
membuat salah satu ahli dari keluarga Liu bertanya-tanya dengan bingung apakah binatang kecil itu sudah melarikan diri. Tiba-tiba, ekspresi pria tua berbaju hitam itu berubah drastis. Sebuah pemikiran mengerikan terlintas di benaknya. Ia meraung dengan suara parau bahwa pasukan mereka dalam bahaya besar dan memerintahkan semua orang untuk segera mengejar. Ia baru saja menyadari bahwa Ye Yunfei tidak sedang melarikan diri, melainkan telah pergi untuk memburu anggota keluarga Liu yang berada di dalam pesawat ruang angkasa tadi. Kesembilan ahli di alam Yuan Hun itu pun segera bergerak dengan kecepatan penuh, mengejar ke arah pesawat ruang angkasa mereka menghilang. Beberapa saat berlalu di cakrawala yang sunyi, di mana sisa-sisa amarah masih menggantung di udara. Kesembilan ahli di alam Yuan Hun itu akhirnya berhasil mengejar bayangan pesawat ruang angkasa milik keluarga Liu yang melaju kencang. Namun, pemandangan yang menyambut mereka hanyalah kehancuran yang mengerikan. Kapal megah itu telah hancur berkeping-keping, menjadi serpihan kayu dan logam yang tak terhitung jumlahnya, berserakan bagaikan sampah tak berharga. Di atas tanah yang bersimbah darah, lebih dari separuh anggota keluarga Liu terkapar dalam kondisi tewas atau terluka parah, dengan mayat-mayat mereka berserakan secara tragis di permukaan bumi. Luka-luka yang menganga pada jasad-jasad itu menjadi saksi bisu sebuah pembantaian kilat. Namun, para anggota keluarga Liu ini tidak dibunuh oleh tangan Ye Yunfei sendiri. Sebaliknya, setelah berhasil menyusul pelarian tersebut, Ye Yunfei dengan tenang membiarkan pemimpin sekte Houtu memutuskan bagaimana cara menghadapi para penyerbu markasnya. Akibatnya, didorong oleh rasa murka atas kehancuran sektenya, pemimpin sekte tersebut mengambil tindakan langsung dan membunuh lebih dari setengah anggota keluarga Liu tanpa ampun. Pria tua berbaju hitam dari keluarga Liu tertegun sejenak sebelum matanya berubah menjadi merah padam karena amarah yang meledak-ledak. Sambil menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, ia meraung penuh dendam, menyebut Ye Yunfei sebagai binatang kecil yang luar biasa kejam karena telah membiarkan pembunuhan massal terhadap anggota keluarganya. Menanggapi kemarahan yang meluap itu, Ye Yunfei hanya menatap pria tua berbaju hitam tersebut dengan tatapan sedingin es. Dengan nada bicara yang tenang namun menghunjam, ia mempertanyakan apakah jika dirinya tidak kembali tepat waktu hari itu, pasukan keluarga Liu akan memiliki belas kasihan untuk membiarkan anggota sekte Houtu pergi dengan selamat. Ia sangat yakin bahwa jika keadaan berbalik, setiap anggota keluarga Liu pasti akan berlumuran darah pengikutnya. Baginya, karena pasukan keluarga Liu datang khusus untuk memusnahkan sekte Houtu, tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk bersikap sopan atau menunjukkan belas kasih. Ye Yunfei telah melewati terlalu banyak badai pembunuhan dalam hidupnya, hingga hatinya kini terasa agak mati rasa terhadap pemandangan maut. Ia memahami hukum rimba di dunia seni bela diri dengan sangat baik. Di tempat di mana kekuatan adalah segalanya, tidak ada logika moral yang berlaku. Ia tahu benar bahwa seringkali, berbelas kasih kepada musuh yang ingin menghancurkan kita hanyalah bentuk kekejaman terhadap diri sendiri. Keempat ahli alam Yuan Hun dari keluarga Liu hanya bisa menggertakkan gigi, mengumpat dengan sebutan binatang kecil dan bersumpah bahwa keluarga mereka akan menuntut balas dendam yang setimpal atas tragedi ini. Di tengah ketegangan yang memuncak, keempat ahli tersebut bersama dengan 5 tetua kiriman klan iblis kuno tiba-tiba mempercepat langkah mereka dalam koordinasi yang mematikan, berusaha mengepung Ye Yunfei dari segala penjuru. Seketika, gemuruh energi spiritual meledak. Tekanan spiritual yang luar biasa dahsyat, menyerupai badai yang mengamuk, menekan titik tempat Ye Yunfei berdiri, berusaha mengunci gerakannya. Namun, Ye Yunfei bukanlah mangsa yang mudah dijebak. Kekuatan jiwanya yang sangat tajam memungkinkan dia untuk merasakan setiap getaran energi dan gerakan dari 9 ahli tersebut dengan sangat jelas. Tepat sebelum serangan mereka mendarat, Ye Yunfei secara proaktif melepaskan energi spasial yang menyelimuti tubuhnya. Sebelum sosoknya memudar, ia sempat melirik keempat ahli keluarga Liu dan menyatakan dengan dingin bahwa meskipun mereka tidak mencarinya, ia sendiri yang akan datang mencari mereka suatu saat nanti, karena Ye Yunfei bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh oleh siapapun. Dalam sekejap mata, ia menghilang sepenuhnya ke dalam kehampaan, meninggalkan area tersebut kosong melompong. Kesembilan ahli di alam Yuan Hun itu terpaksa menghentikan serangan mereka dengan wajah yang sangat muram. Salah satu lelaki tua bergumam dengan suara berat, mengakui bahwa teknik menghilang yang digunakan pemuda itu terlalu aneh dan tampaknya jauh lebih canggih daripada teknik yang pernah mereka temui di makam neter surgawi. Lelaki tua lainnya menambahkan bahwa menghadapi Ye Yunfei akan menjadi tugas yang mustahil kecuali jika mereka mampu menyegel ruang angkasa dan bumi secara total terlebih dahulu. Akhirnya, dengan berat hati, mereka sepakat untuk kembali dan merancang strategi baru guna menangani ancaman tersebut. Sementara itu, di sebuah sudut pegunungan terpencil di Muzhou yang diselimuti hutan lebat, suasana terasa sunyi dan lembab. Melalui teknik teleportasi, Ye Yunfei memindahkan seluruh jajaran petinggi sekte Tanah Tebal ke lokasi yang aman. Dengan nada serius,
Ia menasihati pemimpin sekte bahwa saat ini mustahil bagi mereka untuk kembali ke markas lama. Ia mendesak agar mereka segera mendiskusikan tempat menetap yang baru. Para petinggi sekte Tanah Tebal terdiam, dilingkupi suasana melankolis. Mereka sadar bahwa dengan keluarga Liu dan klan iblis kuno yang bersatu memburu mereka, kepulangan ke markas adalah bunuh diri. Namun, mengingat jumlah anggota yang sangat besar serta jaringan bisnis sekte yang luas, mencari tempat perlindungan baru yang layak bukanlah perkara mudah. Mereka berdiskusi hingga matahari hampir terbenam namun tak kunjung menemukan solusi yang tepat. Melihat kebuntuan itu, Ye Yunfei memberikan saran agar mereka mencari gua bawah tanah yang luas sebagai tempat berlindung sementara. Ia berjanji bahwa kelak, saat situasi sudah mendingin, mereka bisa kembali untuk membangun kembali kejayaan sekte Tanah Tebal. Mendengar ide tersebut, pemimpin sekte sempat terkejut, namun segera menyadari bahwa mengasingkan diri adalah satu-satunya pilihan rasional bagi sekte Houtu saat ini. Lin Fei, yang berdiri di samping mereka, mengangguk setuju dengan rencana darurat tersebut. Setelah kesepakatan dicapai, Lin Fei mengerahkan kedua naga bumi untuk menggali dan menjelajahi kedalaman tanah. Setelah pencarian yang melelahkan sepanjang hari, mereka akhirnya menemukan sebuah gua bawah tanah yang sangat luas. Dengan keahlian geomansi yang mereka miliki, Lin Fei dan para petinggi sekte bekerja sama memodifikasi gua tersebut agar layak huni bagi ribuan murid. Karena sekte Tanah Tebal pada dasarnya mengultivasi teknik atribut tanah, bagi mereka, hidup di bawah permukaan tidaklah jauh berbeda dengan hidup di atas tanah. Sebelum berpisah, Ye Yunfei berpesan agar sang guru tetap tinggal di dalam gua dan membatasi aktivitas di luar demi keamanan. Ia berjanji akan mengirimkan sumber daya kultivasi yang dibutuhkan di masa depan. Kejadian serangan mendadak itu memang meninggalkan luka finansial yang sangat dalam bagi sekte. Banyak harta karun berharga tertimbun atau hancur saat pasukan keluarga Liu meratakan markas mereka. Tanpa sumber daya yang cukup, masa depan kultivasi para murid akan terhambat. Pemimpin sekte menatap Ye Yunfei dengan tatapan penuh kebapakan, mengingatkan agar pemuda itu selalu berhati-hati karena begitu identitas aslinya terungkap secara luas, banyak kekuatan besar di wilayah bintang Xuan Huang yang akan mengincarnya. Ye Yunfei mengangguk patuh, menyatakan bahwa mulai saat ini ia akan menggunakan nama aslinya kembali. Dengan penuh emosi, Yan Tianzong menegaskan bahwa apapun identitas yang ia gunakan, Ye Yunfei akan selalu dianggap sebagai putra suci bagi mereka. Sang pemimpin sekte dan para eksekutif lainnya mengangguk mantap, mengukuhkan status Ye Yunfei sebagai bagian tak terpisahkan dari mereka. Tak lama kemudian, Lin Fei meninggalkan gua rahasia itu untuk kembali ke wilayah Tianzhou. Ia membawa serta satu naga bumi untuk mendampingi perjalanannya, namun meninggalkan naga bumi lainnya di sana untuk menjaga keamanan sekte Houtu. Di saat yang bersamaan, jauh di dalam jantung Akademi Jalan Surgawi, suasana terasa begitu mencekam dan sakral. Di puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi, di mana kabut putih tebal menyelimuti paviliun kayu yang sunyi, sebuah pertemuan tingkat tinggi sedang berlangsung. Di dalam loteng tersebut, selusin pria lanjut usia duduk dengan sikap tegap. Di tengah-tengah mereka, duduk bersila seorang lelaki tua berjubah hitam dengan penampilan yang biasa saja namun memancarkan aura luar biasa yang seolah menyatu dengan alam semesta. Sosok itu tidak lain adalah dekan Akademi Dao Surgawi, seorang ahli legendaris yang telah mencapai alam pembentukan dewa. Keheningan di dalam ruangan itu pecah saat seorang lelaki tua berjubah biru angkat bicara dengan nada tajam. Ia berpendapat bahwa keberadaan Ye Yunfei membawa lebih banyak kutukan daripada berkah bagi akademi mereka. Ia mengusulkan agar mereka menyerahkan pemuda itu kepada klan iblis kuno sebagai tumbal untuk meredakan ketegangan yang telah lama terjadi akibat dendam masa lalu Tangyang. Pandangan itu didukung oleh wakil dekan Zhou yang menambahkan bahwa Ye Yunfei bukanlah penduduk asli wilayah mereka, melainkan pendatang dari benua Tianxuan yang hanya ingin memanfaatkan akademi untuk melawan musuh pribadinya. Ia memperingatkan agar Akademi Dao Surgawi tidak menjadi tameng bagi kepentingan individu. Terlebih lagi, ia menuduh Ye Yunfei sebagai sosok kejam yang telah menghancurkan tubuh fisik Tetua Ruan. Dengan nada keras, ia menyarankan agar Ye Yunfei ditangkap, diadili atas kejahatannya terhadap sesama tetua, dan segera diserahkan kepada musuh demi kedamaian akademi. Suasana di dalam loteng kayu yang bertengger di puncak gunung tertinggi itu mendadak mendingin, seolah-olah kabut yang menyelimuti Akademi Dao Surgawi ikut merembes masuk ke dalam ruangan. Di tengah perdebatan mengenai nasib Ye Yunfei, seorang pria lanjut usia dengan kulit kemerahan tiba-tiba angkat bicara. Suaranya yang mantap membelah ketegangan, menyatakan ketidaksetujuannya secara terang-terangan terhadap usulan wakil dekan Zhou dan penatua MA. Dengan nada penuh penekanan, ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa sejak kepergian Tangyang, akademi mereka belum lagi melahirkan siswa yang benar-benar bisa disebut sebagai jenius sejati. Baginya,
Akademi seharusnya memiliki sikap yang ramah serta toleransi yang tinggi terhadap setiap bakat luar biasa yang datang. Ia pun mempertanyakan urgensi mempermasalahkan asal-usul Ye Yunfei dari benua surgawi yang mendalam, mengingat prinsip dasar Akademi Dao Surgawi yang selama ini hanya mengutamakan bakat tanpa memandang latar belakang. Pria tua itu bahkan menantang para petinggi lainnya untuk menunjukkan satu saja aturan Akademi yang melarang perekrutan talenta dari benua Tianxuan. Mendengar sanggahan itu, wajah Tetua MA seketika memerah karena amarah yang meluap. Ia menuding Tetua Wu seolah-olah pria itu tidak menyadari besarnya badai masalah yang mengekor di belakang Ye Yunfei. Dengan suara yang bergetar karena emosi, ia memaparkan fakta bahwa pasukan dari klan iblis kuno dan sekte misteri surgawi telah menginjakan kaki di Tianzhou demi memburu satu orang itu saja. Belum lagi kabar mengenai berbagai kekuatan besar lainnya yang kini tengah bergerak menuju Tianzhou. MA memperingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan, Akademi Dao Surgawi akan menjadi sasaran kecaman dan kritik dari seluruh dunia. Lebih jauh lagi, ia menyerang kepribadian Ye Yunfei yang dianggapnya tidak memiliki rasa hormat kepada senior dan telah bertindak liar dengan menyerang Tetua Ruan. Baginya, membiarkan orang gila seperti Ye Yunfei tetap berada di akademi tanpa hukuman hanya akan menghancurkan tatanan dan ketertiban umum. Namun, Tetua Wu hanya menanggapi kemarahan itu dengan tawa kecil yang terdengar meremehkan. Sambil menatap wakil dekan Zhou dan Tetua MA, ia melontarkan pertanyaan yang menggugah pikiran mengenai alasan sebenarnya di balik permusuhan ras iblis kuno terhadap akademi mereka selama bertahun-tahun. Ia meragukan bahwa semua itu disebabkan oleh Tang yang semata. Dengan nada penuh misteri, ia menduga bahwa target utama mereka sebenarnya adalah menara jalan surgawi. Menurut analisisnya, bahkan tanpa keberadaan Tang yang maupun Ye Yunfei, Akademi Dao Surgawi tetap akan menjadi sasaran empuk bagi ras iblis kuno. Perkataan Tetua Wu itu seketika membungkam ruangan. Keheningan yang berat menyelimuti loteng karena semua orang tahu bahwa selama ini Akademi memang dicurigai sebagai tempat bersemayamnya menara Dao Surgawi yang legendaris itu. Sesaat kemudian, sang dekan yang sejak tadi dikelilingi oleh para tetua akhirnya menghela napas pelan, seolah sedang membuang beban pikiran yang berat. Mengambil kesempatan itu, Tetua Wu kembali membela Ye Yunfei terkait insiden penyerangan terhadap Tetua Ruan. Ia memaparkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Tetua Ruan telah mengincar Ye Yunfei sejak hari pertama pemuda itu masuk ke akademi. Bahkan, Ruan secara licik bersekongkol dengan keluarga Liu dari Tianzhou untuk menyusun jebakan maut demi menghabisi nyawa siswanya sendiri. Tetua Wu menegaskan bahwa tindakan Ruan sangat tidak pantas bagi seseorang yang menyandang gelar tetua, sehingga tindakan balasan dari Ye Yunfei tidak bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan. Pembelaan yang telanjang ini membuat Tetua MA meledak dalam amarah. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Tetua Wu berani mencoreng nama baik rekan sesama tetua di depan forum tersebut. Kegaduhan itu akhirnya dihentikan oleh suara dekan yang berwibawa. Dengan nada tegas, ia memerintahkan semua orang untuk berhenti berdebat. Sang dekan memberikan keputusan final bahwa kampus tidak akan mengeluarkan Ye Yunfei, namun juga tidak akan memberikan perlindungan khusus kepadanya. Akademi akan memperlakukannya layaknya mahasiswa biasa. Mengenai pihak-pihak luar yang ingin memburu Ye Yunfei, dekan menyatakan bahwa itu bukan urusan akademi, selama mereka tidak menimbulkan kekacauan di dalam markas besar akademi. Mendengar keputusan itu, Wakil Presiden Meng yang sejak tadi terdiam mencoba untuk menyela, namun dekan Dongfang segera memotongnya. Ia menjelaskan bahwa Ye Yunfei saat ini berada di pusat badai yang sangat dahsyat, sementara akademi sudah cukup kewalahan dengan masalah internal mereka sendiri. Ia percaya bahwa kemampuan Ye Yunfei untuk bertahan hidup dari benua Tianxuan hingga ke wilayah bintang Xuanhuang membuktikan bahwa pemuda itu memiliki kartu truf dan metodenya sendiri untuk bertahan hidup. Dengan lambaian tangan, dekan Dongfang membubarkan pertemuan tersebut, memaksa para pejabat senior untuk meninggalkan loteng dengan perasaan yang bercampur aduk. Sementara itu, Ye Yunfei telah menginjakkan kaki kembali di Tianzhou, tepatnya di tempat persembunyian bawah tanah klan Tang yang terpencil. Dengan penuh rasa hormat, ia menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Tetua Tang Wu dan 4 ahli klan Tang lainnya atas bantuan krusial mereka dalam pertempuran sebelumnya. Namun, Tetua Tang Wu segera menepis rasa terima kasih itu, menyatakan bahwa justru Tuan Muda ialah yang telah memberikan bantuan jauh lebih besar kepada kaumnya. Keempat pakar dinasti Tang lainnya ikut menimpali dengan penuh rasa syukur. Bagi mereka, pemberian pil Dao dari Ye Yunfei adalah kunci utama yang memungkinkan mereka menembus batas menuju alam Yuanhun, sebuah pencapaian yang sebelumnya terasa mustahil. Mereka pun berjanji akan selalu siap sedia kapanpun Ye Yunfei membutuhkan bantuan di masa depan. Di tengah suasana penuh syukur tersebut, seorang anggota klan datang tergesa-gesa dengan wajah penuh kepanikan, melaporkan kepada Tetua Tang Wu bahwa Putri Salju, atau Swear, telah berubah menjadi kepompong. Kabar itu sempat mengejutkan sang tetua, namun Ye Yunfei justru menanggapi dengan tawa ringan.
Ia menjelaskan dengan tenang bahwa fenomena itu adalah efek normal dari teknik kultivasi yang ia ajarkan kepada Suer. Mendengar penjelasan itu, ketegangan di wajah tetua Tang Wu pun meluruh. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa keadaan Suer di kamarnya. Di sana, ia melihat sebuah kepompong putih raksasa berdiameter 2 meter yang melayang anggun di tengah ruangan. Udara dingin yang menusuk tulang terpancar dari kepompong tersebut, menyelimuti seluruh ruangan dengan embun beku yang tebal. Ye Yunfei bergumam dalam hati, memuji bakat alami Suer yang memiliki tubuh dingin surgawi. Baginya, mempelajari teknik dingin ulat sutra surgawi adalah pilihan yang paling tepat untuk gadis itu. Ia mengamati bahwa dari 18 transformasi ulat sutra surgawi yang legendaris, Suer kini telah berhasil memasuki tahap transformasi pertama. Sebelum meninggalkan area tersebut, Ye Yunfei berpesan dengan serius kepada tetua Tang Wu agar memastikan tidak ada satupun orang yang masuk dan mengganggu Suer selama masa pengasingan spiritualnya yang sangat sensitif itu. Tak lama setelah instruksi itu diberikan, kegembiraan baru pecah di pemukiman klan Tang. Seorang anggota klan melaporkan dengan nada bersorak bahwa Tang Biao dan kelompoknya telah kembali dari misi mereka. Semangat tetua Tang Wu kembali membuncah, ia segera memerintahkan agar mereka dibawa menemuinya secepat mungkin. Sesaat kemudian, 30 pria bertubuh kuat datang menghadap dan membungkuk hormat kepada sang tetua. Dengan penuh haru, tetua Tang Wu menyambut mereka satu persatu, berterima kasih atas kerja keras dan keselamatan mereka selama 6 bulan menyusup ke wilayah musuh. Di hadapan sang tetua, Tang Biao yang memiliki perawakan kekar seperti menara besi tidak sanggup menahan berita besar yang ia bawa. Dengan napas yang memburu, ia mengungkapkan informasi krusial yang mereka temukan di alam iblis kuno. Ternyata sekelompok besar anggota klan Tang yang selama ini dikira telah gugur, sebenarnya masih hidup. Mereka ditawan oleh ras iblis kuno dan dipaksa menjalani kehidupan yang mengerikan sebagai budak pekerja paksa. Kabar itu menyulut kegembiraan sekaligus kepedihan di hati tetua Tang Wu. Tang Biao dan rekan-rekan seperjuangannya menegaskan bahwa informasi tersebut telah mereka pastikan berulang kali kebenarannya. Lebih lanjut, Tang Biao memaparkan sistem perbudakan yang dijalankan oleh ras iblis kuno. Para tawanan tersebut dipaksa melakukan pekerjaan berat yang mengancam nyawa, seperti menambang biji di bintang-bintang terpencil, memburu binatang buas yang ganas, atau memetik tumbuhan langka di dunia-dunia kecil yang berbahaya. Budak-budak tersebut bukan hanya berasal dari klan Tang atau kekuatan lain yang dihancurkan musuh, tetapi banyak juga yang ditangkap dari dunia-dunia kecil. Tang Biao menjatuhkan fakta yang mengejutkan bahwa setidaknya sepertiga dari jumlah budak tersebut adalah orang-orang yang diculik dari benua Tianshuan. Mendengar fakta bahwa sepertiga budak tersebut berasal dari benua Tianshuan, suasana hati Ye Yunfei yang sejak tadi berdiri menyimak di samping langsung berubah drastis. Matanya menyipit tajam, memancarkan kilatan emosi yang dalam. Apa yang bagi orang lain terdengar seperti informasi tambahan, bagi Ye Yunfei, itu adalah panggilan untuk bertindak yang membakar jiwanya. Suasana di dalam gua bawah tanah klan Tang mendadak membeku, seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang muncul. Ye Yunfei memaku pandangannya pada sosok tegap Tang Biao, matanya menyipit tajam saat ia melontarkan pertanyaan untuk memastikan apakah informasi yang baru saja didengarnya itu benar adanya. Tang Biao sempat tertegun, ia melirik ke arah tetua kelima dengan keraguan yang nyata di wajahnya, sebab sebagai anggota yang baru saja kembali dari misi spionase, ia sama sekali belum mengenal identitas pemuda di hadapannya. Melihat keraguan itu, tetua Tang Wu segera menengahi dengan suara yang berwibawa namun lembut, menjelaskan bahwa Tuan Muda Ye adalah dermawan besar bagi klan Tang dan memerintahkan Tang Biao untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur. Tang Biao yang kini memahami kedudukan Ye Yunfei, mengangguk patuh dan menyatakan kesiapannya untuk berbagi informasi. Dengan nada yang dingin namun penuh tuntutan, Ye Yunfei meminta Tang Biao menceritakan secara mendetail segala hal yang ia pelajari mengenai para budak milik ras iblis kuno. Maka, di bawah temaram cahaya gua, Tang Biao mulai memaparkan hasil pengamatannya dengan nada bicara yang penuh hormat. Fokus utama Ye Yunfei, tentu saja, tertuju pada nasib para penduduk dari benua Tianshuan. Terungkaplah kenyataan pahit bahwa saat ras iblis kuno melakukan invasi ke benua Tianshuan, mereka menculik orang-orang dalam jumlah besar dan membawa mereka kembali ke alam iblis kuno bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dipelihara. Di sana, mereka dipaksa menjadi budak yang mengerjakan segala jenis pekerjaan kotor, kasar, dan melelahkan, dengan status sosial yang bahkan lebih rendah daripada babi dan anjing. Kepedihan itu tidak berhenti sampai di sana. Para budak ini dipaksa hidup dan berkembang biak di bawah pengawasan ketat, sehingga keturunan mereka pun lahir langsung ke dalam belenggu perbudakan tanpa harapan untuk bebas. Singkatnya, nasib tragis ini telah dirancang untuk menjadi siklus tanpa akhir, di mana generasi demi generasi akan diperlakukan tak ubahnya ternak dan kuda oleh ras iblis kuno. Mendengar penuturan yang menyayat hati itu,
Kemarahan yang membara mulai berkilat di mata Ye Yunfei. Wajahnya mengeras, tertutup oleh awan niat membunuh yang sangat pekat saat ia mengutuk ras iblis kuno sebagai ras yang sangat menjijikan. Di dalam benaknya, sebuah sumpah suci telah terpatri. Ia akan menghancurkan ras iblis kuno cepat atau lambat dan menyelamatkan setiap jiwa dari benua Tianxuan yang kini menderita. Sebagai putra asli benua Tianxuan, Ye Yunfei merasa mustahil baginya untuk menutup mata setelah mengetahui situasi memilukan yang menimpa orang-orang dari tanah airnya. Semangat perlawanan itu menular pada tetua Tangwu. Dengan gigi yang bergemeretak menahan amarah, ia menyatakan bahwa mereka harus menyelamatkan anggota klan Tang yang tertawan, dan mulai saat ini, ras iblis kuno adalah musuh terbesar serta lawan bebuyutan yang tak dapat didamaikan bagi klan mereka. Sang tetua teringat akan kejayaan masa lalu klan Tang yang setara dengan klan iblis kuno, dan rasa pahit merayap di hatinya saat menyadari betapa jatuhnya martabat mereka hingga menjadi budak. Ye Yunfei kemudian menenangkan sang tetua, menyarankan agar anggota klan fokus pada kultivasi mereka terlebih dahulu. Ia berjanji akan mengirimkan berbagai sumber daya kultivasi dalam waktu dekat. Ye Yunfei sadar sepenuhnya bahwa satu-satunya cara efektif untuk mengguncang dominasi ras iblis kuno adalah dengan membangun kekuatannya sendiri, dan sekte Houtu serta klan Tang adalah pilar utama yang sangat potensial. Terlebih lagi, hubungan historis klan Tang sebagai keluarga pelindung Dao membuat Ye Yunfei merasa mereka adalah bagian dari identitasnya sendiri. Rasa terima kasih yang mendalam terpancar dari wajah tetua Tangwu. Ia menyatakan bahwa kebaikan Ye Yunfei benar-benar luar biasa dan klan Tang mungkin takkan pernah bisa membalasnya. Namun, Ye Yunfei menepis formalitas tersebut dengan rendah hati, menekankan bahwa karena mereka memiliki musuh bersama, maka mulai sekarang mereka akan berdiri bahu-membahu untuk melawannya. Setelah kesepakatan itu dikukuhkan dengan anggukan tegas dari sang tetua, Ye Yunfei meninggalkan pengasingan klan Tang dan menempuh perjalanan setengah hari untuk kembali ke puncak kultivasinya di Akademi Dao Surgawi. Begitu tiba, Ye Yunfei memanggil Taois Dadi keluar dari menara ilusi. Dengan rencana yang matang, ia mengajak sang rekan untuk pergi ke balai misi dan mengambil serangkaian tugas baru guna mempercepat kenaikan status mereka menjadi siswa senior. Selama ini, Taois Dadi telah memanfaatkan keajaiban waktu di dalam menara ilusi, di mana satu hari di dunia luar setara dengan 2 hingga 3 bulan masa kultivasi di dalam sana, memberikan mereka keuntungan waktu yang masif. Ketika ditanya mengenai kemajuannya dalam seni ilahi cahaya agung, Taois Dadi menjawab dengan nada bangga yang sulit disembunyikan. Ia merasa teknik tersebut sangat luar biasa dan mengklaim telah membuat kemajuan pesat, bahkan yakin akan segera menembus tahap akhir alam inti tingkat rendah. Ia bahkan sesumbar bahwa tanpa bantuan naga bumi pun, ia kini mampu menghadapi ahli tingkat awal alam inti agung sendirian. Namun, Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala dan memberikan penilaian dingin bahwa kekuatan itu masih terlalu lemah. Hal ini memicu ejekan dari Taois Dadi yang menyebut Ye Yunfei sebagai monster yang menganggap membunuh ahli alam inti agung semudah menyembelih ayam, meski ia tetap berjanji akan bekerja keras dalam kultivasinya. Keduanya kemudian melangkah menuju aula misi, namun kali ini mereka tidak berhenti di lantai bawah. Mereka langsung menuju lantai 3, tempat di mana misi-misi paling berbahaya berada, dan secara mengejutkan mengklaim hampir seluruh tugas yang tersedia di sana. Tindakan ini seketika memicu kegemparan luar biasa. Para siswa yang sebelumnya sibuk dengan urusan masing-masing langsung berlarian menuju lantai 3 demi menyaksikan keberanian, atau kegilaan, Ye Yunfei dan Taois Dadi. Berita itu menyebar ke seantero Akademi Dao Surgawi dengan kecepatan kilat, menarik kerumunan massa hingga aula misi hampir meledak karena kapasitas yang penuh. Bisik-bisik dan diskusi riuh renda memenuhi ruangan, banyak yang mengagumi rekor mereka yang sebelumnya berhasil menyelesaikan 40 misi dalam sebulan, menyebut mereka sebagai idola dan pangeran impian. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir dengan nada sinis. Para pencibir itu menuding mereka sebagai bajingan tak tahu terima kasih yang hanya gemar pamer dan mencari perhatian. Mereka meragukan kemampuan keduanya, mengingat misi tingkat ketiga biasanya hanya diperuntukkan bagi ahli tingkat menengah alam inti agung. Bahkan beberapa di antaranya membutuhkan kekuatan alam Yuan Hun untuk menyelesaikannya. Di tengah keributan itu, Tetua Jin muncul dengan ekspresi terkejut yang nyata. Sebagai penanggung jawab aula misi, ia merasa perlu memperingatkan Ye Yunfei tentang bahaya maut yang mengintai di balik tugas-tugas tersebut. Namun, Ye Yunfei hanya tertawa ringan dan meyakinkan sang tetua bahwa ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Dengan helaan napas panjang yang penuh kekhawatiran, Tetua Jin akhirnya membiarkan mereka pergi, sembari mendoakan agar mereka berdua bisa kembali dalam keadaan hidup. Setelah urusan di aula misi selesai, Ye Yunfei kembali ke ruang rahasianya untuk bermeditasi, memberikan kesempatan bagi tubuhnya untuk memulihkan diri sekaligus memberi waktu tambahan bagi Taois Dadi untuk memperdalam kultivasinya sebelum mereka berangkat. Namun, di sudut lain akademi, sebuah kebencian yang murni sedang mendidih.
Di dalam sebuah gua tersembunyi, jiwa Ruan Shiguang yang kini hanya berupa roh tanpa raga sedang duduk bersila di tengah susunan penyejuk jiwa. Suaranya yang melengking seperti burung hantu malam memenuhi gua, mengutuk Ye Yunfei sebagai binatang kecil yang telah menghancurkan tubuh fisiknya. Meskipun sebagai ahli alam Yuanhun jiwanya masih bisa bertahan, ia menyadari bahwa tanpa tubuh, kekuatannya akan terus merosot drastis. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk melalui lempengan geokomunikasinya, melaporkan kepulangan Ye Yunfei ke akademi. Dengan dendam yang berkobar, Ruan Shiguang memerintahkan mata-matanya untuk mengawasi setiap gerak-gerik pemuda itu. Ia juga memberikan instruksi jahat untuk segera meneruskan informasi tersebut ke kota Dao Surgawi agar ras iblis kuno dan keluarga Liu bisa segera bertindak. Hampir sepanjang hari berlalu hingga akhirnya seorang wanita berbaju merah mendarat di puncak gunung kultivasi Ye Yunfei. Suaranya yang jernih dan merdu, bagaikan mutiara yang berjatuhan di atas piring giok, memanggil nama Ye Yunfei dengan lantang hingga menembus dinding ruangan rahasia. Di dalam keheningan meditasinya, Ye Yunfei membuka mata perlahan, menyadari bahwa Jiang Yanran telah datang menemuinya. Cahaya matahari senja menyepu puncak gunung kultivasi dengan warna keemasan saat Ye Yunfei melangkah keluar dari ruangan rahasia. Udara dingin pegunungan menyambutnya, namun kehadirannya segera tertuju pada sosok yang telah setia menanti di luar. Di sana, Jiang Yanran berdiri dengan pesona yang sulit diabaikan. Gaun merahnya yang mencolok berkibar lembut ditiup angin kencang dataran tinggi, sesekali tersingkap dan memperlihatkan sekilas sosoknya yang anggun serta lekuk tubuhnya yang memikat, memancarkan aura kecantikan yang berbahaya sekaligus elegan. Tanpa membuang waktu, Jiang Yanran menggerakkan jemari gioknya yang lentik dengan sebuah jentikan halus. Seketika, selembar lempengan giok yang berkilau redup terbang meluncur di udara, berhenti tepat di hadapan Ye Yunfei. Dengan ada suara yang tenang namun berwibawa, Jiang Yanran menjelaskan bahwa ia telah meminta para tetuanya untuk mengukir lokasi tepat dari bintang tempat sosok misterius itu memperoleh kristal api. Informasi yang tertera pada lempengan giok tersebut sangat mendetail, mencakup jalur navigasi dari bintang Xuan Huang menuju bintang tujuan, yang semuanya telah terukir dengan kejelasan yang sempurna. Namun, raut wajah Jiang Yanran sedikit berubah menjadi serius saat ia melanjutkan penjelasannya. Ia menyampaikan peringatan dari para tetuanya bahwa bintang tersebut bukanlah tempat yang ramah. Di sana, terdapat banyak binatang buas iblis yang sangat berbahaya dengan tubuh yang senantiasa diselimuti api yang membara. Kekuatan tempur makhluk-makhluk tersebut dikatakan sangat menakutkan bagi siapapun yang tidak memiliki persiapan matang. Jiang Yanran menekankan bahwa seseorang setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam Yuanhun untuk memiliki kekuatan yang cukup agar bisa menginjakkan kaki dengan aman di permukaan bintang yang membara itu. Ye Yunfei menerima informasi tersebut dengan anggukan pelan. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus sebelum dengan hati-hati menyimpan slip giok itu ke dalam tempat penyimpanannya. Baginya, informasi ini sangatlah berharga. Kristal api memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membantu proses budidaya buru merah pada roda totem 9 istana miliknya. Karena alasan itulah, Ye Yunfei telah membulatkan tekad bahwa ia pasti akan meluangkan waktu di masa depan untuk melakukan perjalanan menuju bintang yang dimaksud. Melihat Ye Yunfei telah menyimpan informasi tersebut, Jiang Yanran menghela napas lega dan menyatakan bahwa ia telah memenuhi apa yang ia janjikan sebelumnya kepada pemuda itu. Dengan sorot mata yang penuh harap dan sedikit desakan, ia kemudian bertanya kapan Ye Yunfei akan menepati janjinya untuk ikut bersamanya menuju lembah rusak. Mendengar pertanyaan itu, Ye Yunfei tidak langsung menjawab, melainkan bertanya terlebih dahulu mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi tersebut. Jiang Yanran menjelaskan bahwa lembah rusak, atau yang dikenal sebagai Broken Valley, terletak di dalam wilayah kawasan alam liar utara mereka, sehingga secara geografis jaraknya tidaklah terlalu jauh dari posisi mereka saat ini. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa lembah tersebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Ketidakpastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sana begitu mereka masuk adalah hal yang perlu dipertimbangkan, karena medan di dalamnya sangat sulit diprediksi. Setelah mempertimbangkan penjelasan tersebut sejenak, Ye Yunfei akhirnya memberikan keputusan. Ia menyarankan agar mereka segera berangkat tanpa menunda lebih lama lagi. Sebenarnya, di dalam benaknya, Ye Yunfei sendiri memiliki ketertarikan pribadi terhadap lembah rusak. Tempat itu dikabarkan dipenuhi dengan banyak celah spasial, sebuah kondisi lingkungan yang sangat langka dan sangat cocok bagi dirinya untuk membudidayakan energi spasial. Energi spasial adalah jenis kekuatan yang sangat tidak biasa dan sulit ditemukan. Hanya ada sedikit harta karun maupun lokasi khusus di dunia ini yang mengandung energi tersebut, menjadikannya sesuatu yang sangat langka dan berharga untuk didapatkan. Mendengar persetujuan Ye Yunfei, wajah Jiang Yanran seketika cerah karena kegembiraan. Ia menyatakan kesiapannya dengan penuh semangat. Meski demikian,
Ia menambahkan satu prosedur formal yang harus dijalani terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus mendaftarkan rencana perjalanan tersebut kepada pihak perguruan tinggi dan mendapatkan persetujuan resmi sebelum mereka diizinkan pergi. Ye Yunfei sempat merasa terkejut dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar membutuhkan izin dari institut hanya untuk mengunjungi lembah rusak. Jiang Yanran membenarkan hal tersebut dengan nada yang sungguh-sungguh. Ia memaparkan bahwa meskipun lembah rusak adalah zona yang mematikan dan penuh risiko, tempat itu juga merupakan gudang harta karun alami yang menyimpan banyak peluang, keberuntungan, dan benda-benda berharga. Karena nilainya yang sangat tinggi, lembah rusak dikendalikan secara bersama oleh beberapa kekuatan besar yang berkuasa di wilayah hutan belantara utara. Hanya para anggota dari kekuatan-kekuatan utama tersebut yang memegang token identitas resmi yang diizinkan untuk masuk ke area tersebut. Siapapun yang tidak memiliki hubungan keluarga atau keterikatan resmi dengan faksi-faksi ini dilarang keras untuk masuk tanpa izin. Akademi Jalan Surgawi, sebagai salah satu kekuatan besar, memiliki aturan ketat yang sudah berlangsung lama bahwa setiap anggotanya yang ingin memasuki lembah rusak wajib meminta izin resmi dan memperoleh persetujuan dari akademi terlebih dahulu. Ye Yunfei akhirnya mengangguk paham setelah mendengar penjelasan mendalam tersebut. Ia menyadari bahwa situasi seperti ini sebenarnya cukup normal dalam dunia kultivasi. Di berbagai penjuru dunia, banyak alam rahasia, area terlarang, maupun reruntuhan kuno yang dikuasai secara eksklusif oleh kekuatan-kekuatan yang dominan. Para kultivator yang lemah atau mereka yang tidak memiliki sandaran kekuatan besar seringkali tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk menginjakan kaki di tempat-tempat berharga tersebut. Jiang Yanran meminta Ye Yunfei untuk menunggu sejenak sementara ia pergi mengurus administrasi di akademi. Dengan nada percaya diri, ia meyakinkan Ye Yunfei bahwa dengan koneksi dan pengaruh yang ia miliki di sana, proses perizinan akan menjadi sangat mudah dan ia menjamin bahwa urusan itu akan selesai dalam waktu singkat. Setelah berkata demikian, ia segera terbang ke udara, meninggalkan puncak gunung kultivasi Ye Yunfei dengan kecepatan yang mengagumkan. Ye Yunfei memilih untuk tetap berada di puncak gunung, menikmati keheningan sambil menunggu kepulangan rekan perjalanannya. Sekitar setengah waktu pembakaran dupa kemudian, Jiang Yanran tampak kembali dari kejauhan. Namun, kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta 5 orang siswa elit lainnya, yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Hal yang cukup mencolok adalah fakta bahwa kelima orang tersebut semuanya telah mencapai tingkat kultivasi tahap awal alam Yuan Hun. Di antara rombongan tersebut, Ye Yunfei mengenali salah satu wanita yang hadir, yaitu Ji Mengyao. Wanita itu memberikan salam kepada Ye Yunfei dengan sebuah anggukan kecil yang sopan dan senyum yang menghiasi wajahnya. Jiang Yanran kemudian memberikan penjelasan kepada Ye Yunfei mengenai kehadiran mereka. Ia memperkenalkan mereka sebagai siswa-siswa elit dari akademi dan beralasan bahwa karena lembah rusak terlalu berbahaya, ia memutuskan untuk membawa mereka bersama agar kekuatan kelompok mereka menjadi lebih solid, dengan prinsip bahwa jumlah orang yang lebih banyak akan memberikan keamanan yang lebih baik. Ye Yunfei menanggapi hal tersebut dengan tenang dan menyatakan bahwa itu bukan masalah baginya. Sesuai dengan kesepakatan awal, ia hanya setuju untuk menemani Jiang Yanran. Mengenai harta apa yang ingin dikejar oleh wanita itu atau berapa banyak pengawal yang ingin ia bawa, Ye Yunfei merasa tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan pribadi tersebut. Namun, suasana tenang itu sedikit terusik ketika salah satu pemuda di rombongan tersebut mulai angkat bicara. Pemuda itu memiliki ciri fisik yang mencolok dengan alis yang tajam seperti pedang dan dahi yang penuh, memberikan kesan karakter yang keras. Ia menatap Ye Yunfei dengan pandangan dingin dan penuh penghinaan. Dengan nada meremehkan, ia menyebut nama Su Ye, identitas yang digunakan Ye Yunfei saat itu, dan mengungkit betapa namanya belakangan ini cukup sering dibicarakan di kampus. Namun, menurut pengamatannya, tingkat kultivasi Ye Yunfei yang baru berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah dianggapnya masih terlalu lemah. Pemuda itu melanjutkan ejekannya dengan nada sinis, menyatakan bahwa sosok asli Ye Yunfei ternyata jauh lebih mengecewakan daripada rumor yang beredar. Ia bahkan secara terang-terangan mempertanyakan keputusan Jiang Yanran untuk membawa seseorang yang ia anggap sebagai beban, meragukan apakah pemuda seperti Ye Yunfei benar-benar bisa memberikan bantuan yang berarti bagi kelompok mereka. Sosok pemuda ini memancarkan aura yang sangat tajam dan mengintimidasi, mencerminkan kesombongan seorang master alam Yuan Hun yang tidak sudi menganggap serius seorang kultivator dari alam Suandan yang ia ibaratkan sebagai seekor semut. Selain Ji Mengyao yang tetap bersikap sopan, 3 siswa elit lainnya ternyata memiliki pemikiran yang serupa. Mereka memandang Ye Yunfei dengan sorot mata yang mengandung sedikit rasa jijik. Menyadari ketegangan yang mulai muncul, Jiang Yanran segera mengerutkan kening dan membela Ye Yunfei. Ia menegur pemuda yang ia panggil sebagai kakak murong tersebut, menjelaskan bahwa meskipun tingkat kultivasi Ye Yunfei terlihat rendah, pemuda itu memiliki kemahiran dalam energi spasial,
Sebuah kemampuan kunci yang sangat mereka butuhkan untuk bisa menembus lembah rusak. Karena itu, Jiang Yanran meminta agar mereka semua bersikap lebih sopan kepadanya. Mendengar pembelaan itu, kakak senior Murong justru tampak semakin tidak puas. Ia merasa tidak habis pikir mengapa mereka harus bergantung pada pemuda yang ia anggap remeh tersebut. Melihat sikap Murong yang keras kepala, Jiang Yanran mulai merasa marah. Ia telah melakukan upaya besar untuk meyakinkan Ye Yunfei agar mau bergabung. Jika sikap Murong sampai menyinggung perasaan Ye Yunfei dan membuatnya mengundurkan diri, maka seluruh rencana mereka akan berantakan. Akhirnya, dengan nada yang terpaksa, kakak senior Murong menyatakan bahwa ia akan menghormati keinginan Jiang Yanran dan tidak akan memperpanjang perdebatan dengan Ye Yunfei. Namun, ia memberikan peringatan keras kepada Ye Yunfei. Ia menegaskan bahwa lembah rusak adalah tempat yang penuh dengan bahaya mematikan, dan ia secara terang-terangan menyatakan tidak akan turun tangan untuk menyelamatkan Ye Yunfei jika pemuda itu terjebak dalam kesulitan. Ia menyuruh Ye Yunfei untuk menjaga dirinya sendiri dengan hati-hati jika tidak ingin celaka. Setelah melontarkan kata-kata dingin itu, ia mengibaskan lengan bajunya dan memalingkan wajah, tidak sudi lagi melirik ke arah Ye Yunfei. Jiang Yanran memberikan senyuman maaf yang canggung kepada Ye Yunfei atas perilaku rekan-rekannya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa dari alat penyimpanannya dan mengajak semua orang untuk segera naik. Ye Yunfei sendiri memilih untuk tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun seolah kata-kata kasar Murong tidak memberikan dampak padanya. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat ia melangkah masuk ke dalam kendaraan terbang tersebut. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa itu bergetar pelan sebelum melesat membelah langit, meninggalkan jejak di udara dan menghilang di cakrawala dalam hitungan detik. Namun, keberangkatan mereka tidak luput dari pengawasan. Di tempat lain, di dalam sebuah gua yang sunyi, Ruan Shiguang yang sedang berusaha memulihkan luka-lukanya dalam pengasingan menerima laporan mendadak. Seorang informan memberitahunya bahwa Ye Yunfei telah meninggalkan akademi bersama 6 siswa elit menuju lembah rusak. Ruan Shiguang merenungkan informasi tersebut, menduga bahwa mereka mungkin hanya berniat untuk berlatih di area pinggiran lembah tersebut. Tanpa menunda, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu keluarga Liu dan menginstruksikan agar pergerakan Ye Yunfei terus diawasi dengan sangat ketat. Berita ini dengan cepat menyebar ke pusat kota. Di sebuah aula besar di dalam rumah mewah di kota Tiandao, suasana terasa sangat mencekam. Puluhan tokoh berpengaruh, yang semuanya adalah ahli tingkat tinggi di alam Yuanhun, berkumpul dalam satu ruangan. Seorang pria lanjut usia mengenakan jubah hitam, yang ternyata adalah sesepuh dari keluarga Liu, mengumumkan dengan penuh semangat bahwa Ye Yunfei telah meninggalkan perlindungan Akademi Dao Surgawi dan sedang menuju lembah rusak. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk tidak bertindak gegabah. Pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa Ye Yunfei adalah target yang sangat sulit dihadapi karena teknik pergerakannya yang tak terduga dan kemampuannya untuk menghilang secara instan. Sesosok iblis kuno bertubuh tinggi yang diselimuti kabut gelap menyarankan agar mereka bersabar dan merencanakan serangan mendadak di lokasi terbaik. Rencananya adalah melakukan serangan cepat dan simultan oleh seluruh ahli yang ada untuk memastikan Ye Yunfei tertangkap atau tewas seketika tanpa sempat menggunakan kemampuan melarikan dirinya. Usul tersebut disambut dengan anggukan setuju dari para tokoh berpengaruh lainnya yang sudah merasa gerah dengan kelincahan Ye Yunfei. Sebagai tambahan yang mengejutkan, anggota klan iblis kuno itu mengungkapkan berita lain. Ia telah menghubungi makam Tianyo, organisasi pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Mengingat Ye Yunfei pernah menghancurkan salah satu cabang mereka di benua surgawi yang mendalam, makam Tianyo tidak akan tinggal diam dan akan mengirimkan pembunuh bayaran terbaik mereka untuk membantu pengepungan ini. Kabar ini disambut dengan tawa kemenangan oleh para ahli di aula tersebut. Mereka sangat menantikan bentrokan antara teknik pergerakan legendaris makam Tianyo dengan kemampuan spasial milik Ye Yunfei. Dengan persiapan yang begitu matang, puluhan ahli alam Yuanhun itu akhirnya mulai bergerak. Mereka meninggalkan kota Dao Surgawi secara diam-diam, bergerak dalam bayang-bayang menuju satu titik tujuan yang sama, lembah rusak, tempat yang mereka harap akan menjadi makam bagi Ye Yunfei. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.